ya harus bermanfaat, ya harus bahagia, bermanfaat, dan jangan sampai bermasalah, ya. Ya, maka rekan-rekan saya menghimbau kembali lagi kepada ilmu lagi. Kita harus thalabul ilmi dan belajar ilmu dari manapun, karena itu betul-betul dipentingkan dan sangat berharga. Karena dalam kehidupan itu tidak akan bahagia orang tanpa ilmu. Karena dalam kebahagiaan itu perlu adanya yang menuntun. Yang menuntun kita itu ilmu, pengetahuan. Bukan siapa-siapa, tapi ilmu yang akan menuntun. Kita bicara bahagia. Bahagia dalam rangka menyenangkan istri itu ada ilmunya. Menyenangkan suami ada ilmunya. Ya, supaya suami kita selalu berpijak kepada norma hukum yang berlaku, baik hukum agama dan negara, itu ada ilmunya. Istri kita supaya tepat pada sasaran dalam menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga, itu ada ilmunya. Semuanya ada ilmunya. Ilmu, ya, kalau kita mau kembali kepada kebenaran yang hak secara totalitas, ya belajar ilmu itu di agama sesuai dengan agamanya masing-masing, agama Islam kan. Ya, kembali lagi kita sempurnakan ilmu tauhid kita dulu, ya. Karena saya tidak yakin bahwa orang itu bisa baik kalau tauhidnya itu jelek. Untuk pengenalan diri kepada Allah itu jelek. Karena semuanya dalam rangka kita melakukan apapun itu ada hubungannya kita bertauhid kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Artinya, oh ya, saya ini diciptakan Allah. Allah itu siapa, bagaimana, mengapa, dan Allah itu Esa itu yang bagaimana, Terus kita harus tahu, itu dijelaskan semua dalam Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi itu ada semua. Jadi kita tidak boleh mengarang Allah itu di mana, di atas lagi, ini nggak boleh. Itu harus sesuai dengan informasi yang dikasih oleh Allah melalui nabinya kan gitu. Nah, selanjutnya terima kasih Kak yang thanks ya, terima kasih Kak, semoga Allah ridho dan Kakak selalu bahagia hidupnya, ya, selalu hidupnya dan selalu dimuliakan. Saya teruskan Kak, ya, saya teruskan, semoga bermanfaat. Dan di sisi lain tolong dong belajar ilmu hukum fikih. Ilmu hukum fikih itu banyak, di situ menjelaskan ilmu haram, halal, subhat, najis dan sebagainya. Karena dalam kehidupan itu ada beberapa yang memang diharamkan, itu ada. Yang diharamkan itu konsekuensinya kita nanti akan masuk neraka loh, ya. Jadi tapi di sisi lain jangan kita ini haram, ini halal, gitu-gitu aja jadi yang umum. Tapi harus kita kaji secara mendalam. Umpamanya ada ustadz mengatakan, ini haram, ini halal. Contoh umpamanya kita berhubungan, ya, ini langsung aja pakai the point saya. The point pakai contoh-contoh yang sangat ekstrim, ya. Contoh yang ekstrim. Contoh orang bilang katanya, kalau kita sudah bersuami sama istri itu sudah bebas hubungan. Beda kalau kita masih dalam proses pacaran, kita tidak boleh sembarangan karena belum dihalalkan. Dalam arti bebasnya itu tetap walaupun sudah nikah juga bebas terbatas. Tidak boleh bebas seperti hubungan seks yang dilakukan oleh binatang. Saya alhamdulillah saya tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa saya berani menceritakan hal-hal demikian tuh? Sebelumnya saya introspeksi diri. Jangan sampai saya merendahkan istri saya, menghinakan istri saya untuk melayani saya dengan, tidak boleh itu, dengan suka-suka, nggak boleh. Tetap itu diatur, ya. Contoh umpamanya, ya kalau head ya jangan ditiduri. Terus umpamanya laki sama perempuan jangan hubungan dengan dubur kan itu. Terus di sisi lain gini, kalau orang berhubungan dengan duburnya perempuan, laki-laki, alat kelaminnya laki-laki itu masuk ke dubur perempuan, laki-laki tersebut katanya Rasul
seolah-olah dosanya itu sama berhubungan dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah. Ngeri ya Allah. Perempuan pun sama, seolah-olah bersetubuh dengan ayah kandungnya. Jadi saya bilang jangan, rekan-rekan jangan. Terus di sisi lain sama itu. Kalau bagaimana kita ini kan sudah suami istri. Kalau ibaratnya sawah itu mau dicangkul dari manapun sudah bebas. Karena kita sudah sah toh. Oh iya, memang ya sah, ya. Sudah paham itu nggak boleh. Tapi ada yang kadang-kadang melakukan kayak orang bilang katanya karaoke ya, karaoke. Ya, bagaimana menurut pandangan Gus? Pandangan saya sebetulnya ya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sesuatu yang bersih, yang memang digunakan tempat-tempat yang bagus, akhirnya kena najis, itu kan dosa juga, haram juga. Karena apa? Gini, alat kelamin laki-laki biasanya sebelum mengeluarkan sperma itu mengeluarkan pelumas atau mati. Nah, sperma itu memang suci, sperma manusia itu suci. Tapi air mati atau air pelumas yang bening yang sebelum keluarnya air mani itu, yang biasanya yang duluan itu najis itu. Artinya kan haram, dosa. Jadi tidak mungkin seorang perempuan itu tidak pernah, kalau umpamanya yang melakukan karaoke ya, tidak mungkin tidak kena itu yang namanya pelumas atau mati. Pasti kena. Ya, kalau umpamanya enggak, saya langsung keluar itu sperma, enggak bisa, pasti kena itu namanya. Yang namanya air mati itu pasti kena. Artinya itu barang najis akhirnya masuk ke mulutnya istri kita. Coba gimana kita? Maka saya katakan, alhamdulillah, saya semaksimal mungkin mau memuliakan seorang perempuan, mau menjaga martabat perempuan, istri saya ya istri saya terutama, karena saya tahu bahwa saya dilahirkan dari seorang perempuan dan saya punya anak juga ada yang perempuan. Artinya di sini saya betul-betul menjaga, karena saya sudah menjaga sekian tahun dan bisa istiqomah melakukan hal-hal seks pun yang baik, yang lumrah. Maka saya jelaskan untuk menjadi pengetahuan. Saya tularkan. Semoga rekan-rekan semuanya bisa melakukan hal yang sama. Artinya kalau umpamanya gini loh, kalau kita bicara seks itu tidak ada namanya puas, nggak ada. Kepuasan itu tinggal dari kita. Kalau namanya orang tidak puas dengan gaya model apapun, ditambah lagi tidak akan terselesaikan. Tapi kalau puas itu kita bikin standar dan istiqomah bahwa ini sudah standar norma hukum dan kita merasa puas, ya udah alhamdulillah gitu aja. Kalau kita membiasakan istiqomah begitu, insya Allah kita nanti puas juga gitu loh. Insya Allah puas juga. Kepuasan itu tidak harus melakukan tindakan-tindakan ekstrim dan melebihi batas. Sekali lagi, hormati dong suaminya dan hormati dong istrinya. Dan berpikir bahwa mari kita berikhtiar dengan izin Allah membuat anak dengan cara yang baik. Karena baik itu masih gini. Udah bilang alhamdulillah. Ya minimal di situ kita sebelum memulai pakai doa. Selesai doa ya melakukan itu dengan sangat terhormat, tidak melanggar norma-norma asusila, norma-norma hukum etika dalam berumah tangga atau sunnah-sunnah Rasul ya. Ya karena kalau bicara melanggar norma hukum pidana nggak ada yang tahu namanya di dalam. Tapi jaga kehormatan agama, jaga kehormatan istri ya, dan insya Allah nanti kalau punya anaknya nanti semoga menjadi anak soleh dan soleha. Dan kita niati bahwa ya Allah dengan adanya berhubungan ini kalau Allah izinkan ya gak apa-apa saya punya anak, jadikan anak itu yang soleh dan soleha. Coba kita sudah doa begitu terus melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, ya namanya munafik itu.
Ya Allah, dengan izinmu saya melakukan hubungan suami istri, semoga saya mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Tiba-tiba dalam tindakan kita tidak sesuai umpamanya. Naudzubillah ya, naudzubillah. Saya berdoa kepada rekan-rekan semuanya, semoga tetap istiqomah dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan norma agama ya, terutama dalam melakukan yang saya katakan tadi, tindakan-tindakan hukum baik konvensional itu dipelajari secara detail, baik hukum agama terutama hubungan secara hubungan seks dengan suami istri, atau kita hubungan bagaimana bahagia mengelola perekonomian keluarga ya. Terus kita bagaimana kita bisa mendidik istri dengan baik, caranya supaya istri patuh dan taat bagaimana. Nah, caranya ya mudah sebetulnya, mudah dan sulit. Sulitnya kalau bapak-bapak dan saudara-saudara ibaratnya satu alma mater anak cucu Nabi Adam ini ya, yang laki-laki ini kalau mau belajar ilmu agama dan mengimplementasikan dan mengendalikan nafsu, semua insya Allah terselesaikan. Tidak ada yang tidak terselesaikan, selesai semuanya. Dan insya Allah istrinya nanti jadi istri yang baik dan taat, insya Allah baik. Ya karena kita sendiri sudah cukup gitulah, sudah cukup. Ya bukan berarti kebaikan tidak ada yang namanya miskomunikasi, itu tetap ada. Tapi miskomunikasi itu ya mudah diselesaikan karena sebelumnya kita sudah mempunyai clue-cluenya dan istri kita sudah terdidik dengan baik secara mental, spiritual dan secara jasmani ya, termasuk pengetahuan dalam berumah tangga, pengetahuan dalam ilmu tentang beragama dan juga ilmu humanisme itu, dalam membangun komunikasi dalam keluarga, terus di luar keluarga, bersaudara, terus sama masyarakat. Insya Allah semua clear semuanya. Tapi yang paling utama adalah ya kuncinya itu laki-laki, betul laki-laki. Kalau perempuan itu kalau memang dasarnya sudah saking jahatnya ya, kadang-kadang itu bisa berubah umpamanya. Kalau laki-lakinya betul-betul, kalau memang laki-lakinya nggak kuat ya barulah dilakukan perceraian. Tapi kalau tidak bimbing, karena itu sebuah dakwah yang sangat berharga. Kapan lagi kita mau berdakwah? Kalau kita nunggu dakwah ke sana kemari umpamanya, kita ini mau dakwah ke Amerika, ke Malaysia, kita kadang-kadang sudah dikasih lahan sama Allah ya, yaitu untuk mendidik istri kita dulu. Kalau istri kita sudah terdidik bagusnya, sambil ditambah itu dakwah-dakwah keluar. Nah makanya kalau mau mencari istri ya kalau bisa cari istri yang betul-betul belum terlalu maksimal pendidikannya ya. Tapi kita yang betul-betul sudah cukup, nggak apa-apa. Mencari perempuan yang sekiranya belum maksimal kita jadikan istri, dan istri itu menjadi lahan dakwah setiap hari supaya kita selalu dapat ridho, dapat kalau bahasa umumnya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Seperti gampang. Sayang kadang-kadang kita mulai saat muda, waktu kita itu habis untuk itu, main-main kadang-kadang. Tidak pernah dibikin serius. Waktu kan serius, umpamanya mulai dari muda kita ngaji, belajar sambil bekerja. Kadang-kadang orang enggak, waktunya bekerja. Sudah capek. Jadi alasannya itu capek, males itu yang kadang-kadang sulit untuk dijadikan perdebatan. Kadang kita sendiri dengan anak sendiri kadang-kadang sulit. Ini kita ini gimana? Pak, saya tadi sudah nyabit, sudah nyangkul, saya sudah males ya. Akhirnya mau tolabul ilmi sudah nggak bisa, mau maksa nggak enak, tadi anakku sudah. Makanya saya dengan anak-anak saya bilang nggak usah melakukan apapun, kalau nanti tiba-tiba disuruh nanti ini capek nggak mau saya. Yang penting adalah belajarmu selesaikan itu. Kadang-kadang kan Pak capek ini sudah nggak bisa disuruh nyapu, suruh ini suruh itu. Kalau saya lebih penting belajar ya. Selesai belajar kosong silahkan aja membantu gitu. Jadi supaya dua-duanya dapat itu.
saat besar nanti bisa membantu kita semuanya kan itu ya. Kita semuanya. Wah ini Bang Wen ini nongol di bawah ini Bang Wen. Ayo dikirimi apa itu? Biasanya dikirimi kembang kayak apa? Sahabat maaf dan dengan yang lain ya, maaf dengan yang lain. Ini sahabat karib itu makanya saya gurau, dia orang baik. Oke ya begitu ya. Jadi intinya tadi sudah banyak hal kita cerita panjang lebar tentang apa namanya, tentang hukum-hukum konvensional walaupun cuman kisi-kisinya ya. Terus tadi saya cerita tentang hukum tauhid walaupun belum terlalu luas saya menceritakan. Terus cerita haram dan halal, tapi saya kutip sedikit tentang ilmu seks tadi ya, tentang seks untuk contoh. Tapi perlu diketahui kalau kita mempelajari hukum ya yang total, jangan hanya tadi cukup belajar ilmu hukum seks sudah cukup, enggak juga. Karena dalam kehidupan itu banyak yang harus dipelajari. Terutama saya tekankan ya, kalau kita mempunyai makanan di rumah itu kalau bisa jangan sampai tidak ditutup ya. Semua makanan yang ada di rumah itu disunahkan dan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan, harus ditutup. Baik air, baik makanan, semuanya lah harus ada tutup penutupnya. Ya selain sunnah itu kan menjaga kesehatan tuh. Nah itu kadang-kadang itu masalah ringan. Sebenarnya kita mau mencari pahala itu kok kenapa sih sulit katanya orang. Ya yang dari rumah itu kalau mau kita kerjakan benar-benar sudah banyak pahala. Contoh tidak boleh adanya makanan terbuka. Baik nasi, baik tempe, baik apa kayak semuanya itu tidak boleh dibuka aja di atas piring. Harus ditutup, harus ada penutupnya. Baik nasi di bakul harus ada penutupnya. Minyak habis goreng di wajan, walaupun itu panas, boleh juga panas tidak ditutup, tapi jangan sampai kelamaan. Khawatir nanti tiba-tiba setelah meredah panasnya sudah agak dingin, nanti tidak ditutup loh. Jadi Rasulullah marah itu, semua harus ditutup semuanya. Baik yang digunakan, yang tidak digunakan harus ditutup. Itu kita bicara sudah. Yang kedua, kita menghindari binatang-binatang yang tanpa kita ketahui. Minimalkan cecek. Kalau mau cecek lewat kencing gimana? Ayo. Terus yang buat goreng telur, tiba-tiba minyaknya campuran kencingnya cecek gimana? Ayo. Itu kan ringan-ringan aja. Terus yang kedua kalinya harus hindari umpamanya ya semut dan sebagainya. Kadang rumah kita kan ada toh yang dekat kamar mandi yang ada tempat WC. Kadang-kadang penyakit itu datang itu tanpa kita sadari. Nggak taunya ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba saya makan nasi bagus-bagus kok nasinya tiba-tiba saya mencret sakit dan sebagainya. Nggak taunya tadi ada serangga atau semut yang dari WC ya. Selesai dari WC terus tiba-tiba itu apa namanya naik ke tempat tempe atau tempat nasi, akhirnya menjadi satu. Waktu diciduk, ditaruh piring, dimakan, kita makan. Nah, itu kadang-kadang sering itu orang itu apa ya, menganggap enteng itu semuanya makanan naruh makanan dan nutup makanan enteng. Nah kalau saya saya di rumah ya, saya di rumah dengan keluarga, semua itu sudah kita lakukan. Jadi mulai yang terkecil sampai nutup minyak, bekas minyak gorengan, terus gorengan bekas minyak, terus umpamanya di situ ya, mulai dari garam semuanya sampai empon-empon, kalau bahasanya orang Jawa itu empon-empon, umpamanya kayak kunyit dan sejenisnya itu semua ditutup, walaupun itu ada terancang-terancangannya ditutup semua. Artinya minimal ukuran binatang yang seberapa yang tidak bisa masuk itu. Terus ada beberapa hal yang memang tidak boleh sama sekali binatang itu masuk. Nah, seperti hanya kunyit apa kan, walaupun binatang semut kecil masuk kan nggak ada masalah. Itu bisa diselesaikan kan. Artinya nanti bisa dikerok, dicuci dengan bersih dan yang lain. Tapi kalau seperti halnya itu semut, garam
gula itu kan nggak bisa dicuci, ya nggak bisa dicuci. Makanya tolong itu barang-barang seperti itu harus betul rapi, harus ditutup. Saat beli itu bagaimana jangan sampai ada celah sudah, supaya nanti tidak ada sejenisnya binatang sekecil sejenis semut nanti masuk dan berkembang di situ. Ya ini masukan. Dan masukan ini sangat ringan tapi sering terabaikan. Saya tidak menuduh rekan-rekan semuanya, tapi saya sering melihat di beberapa daerah di rumahnya teman-teman saya itu sering terjadi. Kalau saya pas di rumahnya teman-teman, pas saya umpamanya silaturahim, saya diajak tempatnya, kita makan bareng, kita ngobrol bareng di meja dan semuanya, itu saya sering melihat kondisi-kondisi kayak gitu. Nah, perlu kita sampaikan dan hindari makanan-makanan yang membahayakan ya, membahayakan, karena tidak semua makanan yang halal itu selamanya halal ya. Artinya begini, makan berlebihan sampai muntah juga haram ya. Jadi jangan sampai makan itu melebihi batas. Jadi kalau beda ya, kalau kita dikasih orang tiba-tiba diambilkan di piring, kita makan nggak habis, wajar ya, karena kita dikasih gitu aja ya. Akhirnya ya siapa yang dosa ya Allah alam ya. Lebih bagus ya disiapin di meja, orang biar ngambil dengan sendirinya sesuai dengan ukurannya. Karena apa? Kalau muntah itu yang dimuntahkan tadi haram. Jadi yang makan dosa, yang menyiapkan juga harus mempertanggungjawabkan di akhirat gitu. Nah gitu. Jadi sekali lagi tolong dipahami. Jadi ada beberapa ilmu-ilmu yang ringan-ringan saya sampaikan. Karena yang ringan-ringan itu kadang-kadang orang lupa tidak pernah apa ya untuk diingat, karena dianggap bahwa itu biasa-biasa aja kan itu. Ya itu. Saya tadi mau ngomong apa lagi ya, tentang masalah haram yang membahayakan yang kecil. Ya intinya garis besarnya begitulah. Yang itu ya, nanti kalau ingat saya jelaskan tentang yang masalah ringan yang sangat sering terjadi. Nah ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya itu bukan saya, selalu saya ya. Saya itu setiap beli ayam potong itu saya tanya dulu, ayam potong ini yakinkah dipotong dengan cara yang halal, dan yakinkah ayam ini betul-betul halal gitu. Karena begini, ayam potong atau ayam ayam boiler. Saya dulu pernah di suatu daerah ya, demi Allah bilallah itu, menjelang bulan apa, hari raya atau apa, saya kepingin beli ayam untuk persiapan besok bikin opor. Jadi umpamanya siang tadi sudah beli, malam ini sudah jadi opornya, terus besok dimakan pas hari raya gitu. Saya coba beli langsung ke peternak ayam langsung. Selesai itu pengepul itu, beli ke sana. Beli satu. Tapi saya kan kepingin masuk ke dalam. Sore-sore itu, yang gedenya itu, rumahnya itu gede lah untuk kandang itu. Itu yang mati itu luar biasa. Yang mati itu hampir separuh ya. Hampir lillahi ta'ala hampir mati. Terus saya tanya, Pak atau Bu ya waktu itu, Pak ini Bu ya, ini kira-kira yang mati-mati ini gimana? Apa enggak rugi Ibu dan Bapak? Enggak Pak, ini nanti sudah ada yang beli. Yang beli ini hitungannya per biji ya, per ayam itu Rp1.000. Itu sekitar tahun itu sebelum 2010, paling enggak, kalau enggak 2007 apa 2006 itu, 2005 2006 ya, sekitar itu. Begitu. Itu harganya dulu sekitar 20 sekian atau berapa lupa ya. Tapi ya lebih kayaknya 20 lebih. Tapi yang mati-mati itu nanti dibeli orang Rp1.000 per ayam. Untuk apa Pak? Ya nggak tahu sih. Dia beli ke sini katanya
untuk makan ikan gitu dok. Ya, untuk makan ikan gitu dok. Nah, kan itu. Tapi kita kan sering melihat tuh di pasar-pasar itu kadang-kadang lewat investigasi tim peternakan dari pemerintah itu banyak ayam-ayam yang memang sudah mati dulu baru dipotong. Ya, kan itu. Artinya begini, artinya setiap kita membeli barang-barang di pasar yang sejenis, yang diduga yang mudah, yang rawan untuk haram, itu harus diperjelas. Contoh umpamanya saya beli ayam potong umpamanya ke pasar Klender, kadang-kadang saya juga masih ke pasar Klender beli, walaupun kayak gini tetap kita membantu ya, membantu istri kadang-kadang. Ya sudah biar saja yang beli, karena untuk supaya lebih ringan ya, lebih ringan, karena laki-laki itu kan geraknya lebih cepat. Itu saya tanya, Pak, ini betul-betul ayam yang dipotong dan ayam ini sebelumnya hidup, tidak mati dulu baru dipotong? Saya tanya gitu. Iya Pak, benar, ini ayam hidup. Terus selesai itu saya tanya lagi, Pak, ini yang motong laki atau perempuan? Saya nggak tahu Pak, saya nggak jadi beli saya. Nah, kalau jawabannya enggak Pak, ini saya beli sama Pak Haji, jangankan Pak Haji, dijual, yang jual itu wali pun nggak akan saya beli, karena hukumnya haram dan halal itu nggak ada hubungannya dengan Pak Haji. Tapi haram dan halal itu sesuai dengan prosedur itu loh. Kalau prosedurnya benar ya halal, kalau prosedurnya salah ya salah. Nah itu. Terus di situ juga gini, saya tanya, saya nggak malu, saya nggak merasa, nggak terserah dia mau tersinggung nggak ada masalah. Tapi sebelum saya minta maaf, karena nih barang ini mau kita makan, akan menjadi daging kita. Uang saya yang buat beli itu halal. Jangan sampai uang yang saya cari itu halal, saya berikan barang yang kita tidak tahu bahwa itu bawang haram, dan itu tidak boleh, dan dampaknya kan negatif ke dalam tubuh kita. Ya, terus ada yang bilang, saya tanya, Pak, gini yang jual siapa? Itu Bu Haji di sana. Terus yang motong siapa Pak? Ini Pak, yang motong Bu Haji tadi. Gitu. Ada juga yang gitu saya di pasar Klender, nggak jadi beli saya. Betul nggak jadi beli. Karena yang motong perempuan, enggak. Paling enggak ya. Terus saya tanya, kalau motong itu kira-kira orangnya bersih enggak, baca itu enggak. Kalau sekiranya ragu juga enggak. Saya kadang-kadang beli yang hidup, terus tak potong di situ, silakan untuk dibersihin. Terus kadang-kadang saya tanya juga, Pak, kalau motong menghadap kemana? Ya pokoknya potong. Ya, saya juga enggak mau. Saya ya kalau kita beli ya senang yang hidup, supaya kita bisa itu agak sedikit mengarahkan. Ya saya potong menghadap kiblat, saya baca Bismillah Allahu Akbar dengan pisau yang tajam. Lebih jelas, kita ke pasar sendiri nggak apa-apa sih, tidak harus beli yang sudah itu tuh, yang sudah potongan kalau kita ragu. Nah karena banyaknya pengalaman saya tentang ayam potong, itu yang diduga banyaknya barang-barang yang sudah mati, terus diolah lagi, dijual lagi seolah-olah itu barang yang hidup saat itu dipotong, padahal sudah mati sebelumnya baru dipotong. Itu saya beli ayam itu ayam hidup. Saya kalau beli itu ya nggak mau yang di luar-luar itu, walaupun orangnya kadang-kadang pakai perasaan sih, walaupun orang sudah bilang kayak apa, perasaan kita tidak nyaman. Akhirnya sudah saya masuk ke dalam aja Bu, saya pengen cari ayam hidup gitu saya. Akhirnya ke dalam itu kan ada ayam hidup banyak, mulai ayam biasa sampai ayam yang luar biasa. Nah di situ tuh saya beli yang hidup, Pak saya beli 2 apa 3 supaya nggak bolak-balik lagi kan saya. Ya terima kasih Kak Calon. Nah, selesai itu saya beli, terus Pak maaf ya, boleh nggak saya yang memotong? Oh boleh Pak, boleh. Tolong Pak bikin pisaunya tajam diasah. Terus langsung saya potong, seret, terus taruh. Selesai itu nggak lama langsung dibersihin langsung di situ. Sekarang kan sudah modern tuh, hampir semuanya orang-orang penjual ayam itu punya alat untuk pembersih ayam, hampir rata-rata.
Kalau di rumah ya biasalah, malah gampang. Di rumah sudah biasa sih bubuti ayam waktu masih kecil ya, membantu orang tua gitu kan. Nah kayak gitu tuh. Nah itu salah satu materi-materi hukum Islam yang sangat ringan sekali, yang sering terjadi di masyarakat yang dianggap enteng, akhirnya cuek aja, cuek. Contoh lagi, saya dulu pernah melihat seseorang yang menjual daging. Saya nggak tunjukkan di mana. Di sebelahnya itu jual daging sapi, terus sebelahnya itu juga jual daging babi gitu. Ya kalau bisa daging babi sama daging sapi itu di pasar-pasar itu penjualan jangan didekati dong. Khawatir itu menyentuhkan menjadi dampak yang halal menjadi haram. Nggak mungkin yang haram menjadi halal, nggak mungkin. Yang jelas yang halal menjadi haram. Itu masukan saya. Kalau bisa para penjual daging, kalau kalian semuanya menghormati Rasul kami, menghormati agama kami, dan menghormati kami selaku muslim, tolong cari tempat yang lain yang tidak berdekatan dengan para penjual daging sapi yang halal kan itu. Nah, kadang-kadang kan ada juga yang kadang-kadang seseorang oknum, dia juga katanya seorang haji, katanya orang yang taat, tapi kadang-kadang ada juga yang orang-orang tersebut itu yang dijual juga kadang-kadang daging campuran, kadang-kadang nggak boleh itu. Sayang, naik haji ke Mekah itu sangat mahal. Mahal dalam arti terima kasih komandan BEM, komandan. Kita ke Mekah itu biayanya sangat mahal, perlu perjuangan dengan kepribadian yang harus baik, harus ikhlas, harus betul tawakal ala Allah dengan biaya yang halal. Tiba-tiba di sana tidak menjadi haji yang mabrur, artinya mabrur selesai pulang dari sana melakukan tindakan-tindakan yang haram. Itu namanya haji mardud, haji yang tertolak. Ini saya sampaikan kepada para penjual daging. Saya tidak usah sebut namanya, tidak boleh. Itu nanti kita kena undang-undang. Ya, undang-undang tidak benar bahwa kita harus ada buktinya kalau sekarang. Kalau nggak ada buktinya nanti bisa dituntut orang. Tapi saya dulu pernah melihat di suatu tempat. Coba itu mulai dihindari ya. Dan kalau menghormati kalian, menghormati agama kami, menghormati kami selaku saudara kalian, ya intinya jangan sampai disatukan dalam itu ya, disatukan. Baterainya habis guys. Baterainya habis guys. Bentar, baterainya habis. Bagus. Nah, kalau miring begini nanti gambar saya agak miring guys. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting itu dulu. Nah, gini. Nah, agak miring sedikit nggak apa-apa. Nah, begitu. Itu yang sampaikan kepada para penjual daging tadi ya. Tadi kita bicara daging ayam, berbicara daging sapi. Itu banyak terjadi hal-hal yang demikian. Terus kita bicara tentang cara mengatur makanan di dalam rumah kan, mengatur dalam rumah harus ditutup semuanya bukan. Kalau enggak kita sudah mendekati dosa loh, mengecewakan. Ya bisa juga ada dosanya kalau memang itu sampai terjadi masuknya binatang-binatang atau kotoran-kotoran yang tanpa kita sadari karena sebelumnya tidak kita antisipasi. Artinya nanti pasti dosa loh, dosa. Karena itu sunnah yang ditekankan, namanya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad. Oke, mungkin gitu ya rekan-rekan yang saya sampaikan. Ya, ada beberapa materi tadi. Kalau memang ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan, nggak apa-apa, bebas. Kita itu kok, kita ini musyawarah. Ada beberapa hal yang mungkin ada kelupaan, saya bisa diluruskan. Nggak masalah, saya dilurusin nggak masalah. Saya juga manusia biasa yang
punya kekurangan, punya luput dan lupa, masih wajar. Ada beberapa nabi juga kena teguran kan, apalagi saya yang hanya saya hanya anak cucu Nabi Adam yang bukan nabi kan, dan saya juga bukan ulama kan. Saya hanya sedikit tahu tentang beberapa keilmuan, baik itu ilmu agama Islam atau kompilasi hukum Islam atau hukum-hukum pidana, perdata dan tata negara dan hukum-hukum adat. Ilmu demikian itu kan artinya tidak mutlak bahwa saya merasa bahwa saya sudah paling super. Artinya di situ masih saya yakin pasti ada yang namanya kekhilafan dan sebagainya. Artinya yang saya sampaikan juga untuk dijadikan pedoman itu tetap harus melalui kajian juga. Ini kira-kira benar apa enggak gitu. Tapi selama ini yang saya sampaikan ya saya yakin bahwa itu benar. Cuman ya tidak boleh ditelan mentah-mentah, tetap harus semuanya masuk verifikasi, baik yang dari saya atau dari ustadz-ustadz yang terkenal itu semuanya harus dikaji, karena yang tidak mungkin boleh salah hanya satu, yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad kan itu. Kalau setelah Al-Quran dan Muhammad itu bisa saja terjadi ada kesalahan, iya bisa saja terjadi adanya kesalahan. Kalau tidak adanya kesalahan juga sama, yang membunuh Sayyidina Ali itu menantu Rasul, juga sepupunya Rasul, yang membunuh juga sama-sama umat Islam. Yang membunuh Sayyidina Hasan juga orang Islam, yang membunuh Sayyidina Husain juga umat Islam. Artinya semuanya itu, manusia itu ada potensi salah semuanya, tidak mungkin sempurna. Namanya al-insan mahalul khata'un nisyan. Ya. Ini sudah lama, sampai tadi dapat itu masukan dari TikTok. Ini sudah 2 itu, karena sudah selesai kan ada yang harus ditarik itu, lebih dari berapa jam sudah selesai. Terus tadi juga sama, suruh narik lagi itu. Jadi TikTok sudah ngasih warning bahwa saya sudah melebihi batas 2 kali, kayaknya ini hampir 3 kali ya, 3 kali. Karena saya kepingin kegiatan dalam memberi materi ya, wa tawassabil haq wa tawassabis sabr, kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ya kalau yang sudah tahu ya anggap aja ini untuk mengingat aja dah ya, jangan dianggap belajar sama saya enggak. Tapi kalau untuk yang belum tahu kan bisa bermanfaat ya, karena tidak semua orang ada kesempatan belajar kemarin. Jadi intinya saya bukan ingin memberitahu kepada yang tahu gitu ya. Sekali lagi maaf yang para rekan-rekan, para ustadz, para kiai, para ulama saya minta maaf. Artinya saya tidak menggurui bapak-bapak ustadz semuanya dan kiai, bukan. Tapi semoga yang saya sampaikan ini nyampe kepada rekan-rekan yang betul-betul membutuhkan gitu. Dan untuk menyeleksi kan kita nggak tahu, makanya ya kita tayangkan. Tapi intinya untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu. Oke, demikian rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan untuk kita saling musyawarah atau bertanya. Wa tawassabil haq wa tawassabis sabr. Tafadhal. Ayo, Miss and Bro, tafadhal. Tanya-tanya, musyawarah gitu. Sebelum kita tutup. Ya. Saya sebenarnya ngantuk mulai tadi, tapi saya paksakan. Ngantuk saya ini ngantuk bener atau ngantuk ujian dari Allah melalui setan yang menggoda saya agar saya cepat tidur kan gitu. Karena apa? Karena saya memang intinya mau menyampaikan kajian kan. Tadi waktu saya tidak menyampaikan kajian, kenapa saya nggak ngantuk? Kenapa sekarang ngantuk? Ngantuknya minta ampun. Tapi saya paksakan, saya baca doa, mohon sama Allah supaya diselesaikan sampai selesai lah. Ya alhamdulillah, jadi ngantuk saya bisa saya tahan, akhirnya bisa terselesaikan materi mulai dari awal sampai saat ini. Ya.
Karena dengan adanya saya paksakan, dengan terselesaikan, artinya saya melawan nafsu juga, nafsu setan. Karena sudah diniati mulai dari siang, jam malam nanti mau melakukan live tentang materi-materi yang demikian. Nggak taunya mulai siang itu ada aja gangguan. Ini saya dipanggil ke sono, terus selesai panggil sono ditelepon lagi, saya harus pulang karena di sini ada tiga rombongan gantian tamu untuk ketemu sama saya. Akhirnya ya gak malam, beliaunya baru pulang jam berapa tadi. Terus selanjutnya orangnya waktu salaman ini sudah saya hidupin ya, jadi HP saya sudah saya hidupin, saya mau bikin live. Terus beliaunya tapi sudah ngangkat badan mau pamitan, jadi imbang antara saya mempersiapkan mau live dan tamu-tamu pulang. Selesai pulang ya sampai ini baru selesai. Mungkin itu rekan-rekan dimanapun Anda berada. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang tanya, masih kasih kesempatan. Agak miring, baterainya habis, jadi kabelnya nggak nyampe, jadi saya pasang miring. Oke ya? Kalau oke, insya Allah saya matiin supaya ya.